Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung pujian 15, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 3 bait yang pertama, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kekasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memiliki keinginan dan hasrat untuk melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati, kami bertelut di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan kami, yang kami lakukan dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami.
Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, kita diingatkan berita anugerah yang sudah kita terima. Dan saat ini berita anugerah kita terima dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian berita anugerah yang kita terima, bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Dan kita lanjutkan, kita menerima petunjuk hidup baru dari Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama, kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, bagaimana hidup kita senantiasa berhikmat. Kekasih Tuhan, dalam ibadah ini kita ungkapkan dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 332 bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Marilah kita saat ini menghadap kehadirat Tuhan dalam doa syukur dan syafaat. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu dengan segenap pengakuan bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, di dalam doa kami merasakan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi keluarga kepada kami yang membuat kami merasakan kehangatan dalam kehidupan,
kehangatan cinta kasih, perhatian satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memampukan kami merasakan karya-karya Tuhan dan menanggapi karya-Mu di dalam syukur kami dan tanggung jawab kami melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memperbolehkan kami beribadah, merasakan persekutuan yang indah dengan Engkau dan sesama kami. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk keluarga kami masing-masing dengan segenap pergumulan kami yang beragam, baik yang saat ini bagian dari keluarga kami menderita sakit. Mampukan kami Tuhan merasakan kekuatan-Mu, merasakan pertolongan-Mu, supaya bagian dari keluarga kami yang saat ini sakit, segera Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, dan Engkau perbolehkan kami yang menjadi bagian dari keluarga menjadi alat-Mu untuk mengasihi bagian dari keluarga kami yang menderita sakit. Dan jika saat ini Tuhan ada keluarga kami yang bergumul dengan permasalahan yang ada, tolong kami Tuhan untuk membantu. Engkau sendiri yang akan mampukan menemukan jalan keluar dari segenap pergumulan yang dirasakan dan dihadapi. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap rencana yang ada di keluarga kami masing-masing. Sucikan Tuhan supaya rencana keluarga kami sungguh menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga sesama kami, dan menjadi sarana kami menanggung jawab hidup untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan pelayanan yang ada di GKJ Pedan dan juga kesaksian gereja-Mu untuk masyarakat di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk semakin menguatkan iman percaya kami dengan segenap pelayanan dengan bentuk yang berbeda terkait dengan situasi saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang mampukan kami menemukan cara yang indah untuk menguatkan, untuk memelihara iman percaya kami. Demikian juga ketika kami sadar bahwa Engkau pakai kami sebagai alat kesaksian, tolong kami Tuhan, dengan sarana apapun kami mampu menebar benih-benih kabar sukacita untuk sama kami yang belum mengenal Engkau. Bapa Surgawi, kami serahkan sepenuhnya kelanjutan hidup dan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu. Ampuni segenap dosa kesalahan kami dan lengkapilah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan, saya baca firman Tuhan yang tertera di kitab Mazmur 96 ayat 8. Firman Tuhan saya baca begini: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Mari berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu, mengucap syukur berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami rasakan dengan sukacita. 6 hari kami dapat bekerja
dan hari yang ketujuh ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah secara online, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di pertengahan ibadah ini, Tuhan, kami menghaturkan persembahan sebagai ucap syukur kami. Ada persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan istimewa. Sudilah Tuhan menerima, memberkati, dan mengkuduskan sehingga berguna untuk gereja-Mu di Wedan ini. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami dalam kami menghaturkan persembahan. Untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, selanjutnya kami akan menerima firman-Mu sebagai santapan rohani kami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menerima, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat kesehatan dan keselamatan untuk Bapak Pendeta, sehingga dalam memimpin ibadah ini berjalan aman dan lancar. Bapa di surga, berkatilah semuanya. Doa kami ini akan terlaksana, kami tinggikan kepada satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambilkan dari Amsal 22. Amsal 22 ayat 1 dan 2, dilanjutkan 8 dan 9, dilanjutkan 22 dan 23. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Amsal 22 ayat 1 dan 2, dilanjutkan 8 dan 9, dan dilanjutkan 22 dan 23. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mewujud nyatakan dalam kehidupannya. Haleluya. Orang baik dibela Tuhan. Orang baik dibela Tuhan. Kekasih Tuhan, kita mengingati dalam kehidupan ini bahwa orang baik saat ini belum tentu dibela orang. Karena membela orang baik bisa saja menjadi bencana. Ketika di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak baik dan itu memiliki kekuatan yang besar. Ini yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Ada kuasa-kuasa yang bisa menguasai orang-orang baik. Karena ada kekuatan. Mereka memiliki kuasa yang luar biasa, walaupun tidak baik. Yang penting kuat. Yang kuat yang menang. Kekasih Tuhan, Amsal mengajak kita untuk mencermati dalam hidup kita supaya kita sungguh tetap menjadi orang baik. Kita melihat di Amsal 22 ayat 2. Manusia yang satu dengan yang lain, apapun golongannya, pasti berinteraksi
Dan ini memang dikehendaki oleh Tuhan. Pasti ada relasi. Ini yang pertama perlu kita sadari, bahwa kita mesti berelasi dengan orang lain. Tidak bisa kita ini punya kuasa sendiri, punya kemampuan sendiri, punya kepandaian sendiri, punya kekayaan sendiri, dan hidup sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian yang kedua, kita diingatkan karena keserakahan manusia tega dengan sesamanya. Ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi di sekitar kita, ataupun malahan kita, bisa saja menjadi orang yang serakah. Jadi firman saat ini sebenarnya tidak kemudian melegitimasi menganggap bahwa kita ini orang baik. Tetapi ingat, bisa saja kita bagian dari orang yang serakah, yang tega dengan sesamanya. Tidak terasa kita tega terhadap pasangan hidup kita, tega terhadap anak-anak kita, tega terhadap orang tua kita di dalam berinteraksi. Karena kita serakah, merasa bahwa kita punya kekuasaan. Oleh karena itu kita perlu ingati, apakah sampai saat ini kita tetap menjadi orang baik? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal 22 ayat 22 dan 23, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Inilah yang kita cermati, bahwa orang baik dibela Tuhan. Dalam bagian pertama dan kedua tadi kita mencermati diri, kita ini masih tetap menjadi orang baik apa tidak? Kalau kita memang berusaha menjadi orang baik, kita dibela Tuhan. Orang baik dibela Tuhan. Jadi perkara-perkara dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbuat baik, walaupun orang yang menerimanya tidak baik, tetapi Tuhan tahu bagaimana kita berusaha berbuat baik. Kita merasakan kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama tetap bersemangat berbuat baik, karena ada Tuhan yang menuntun kita. Walaupun orang baik kadangkala banyak dibenci, orang-orang yang tidak suka, tidak senang ada orang baik. Untuk itu marilah kita bersama-sama melanjutkan dengan semangat hidup yang baik, dan kita yakin Tuhan membela kita. Amin. Waktu teduh untuk kita. Hanya dekatlah saja, aku merasa tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Waktu teduh cukup. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih, karena di dalam ibadah ini Engkau mengingatkan kami untuk tetap menjadi orang baik. Kami mampu berinteraksi dengan siapapun, tidak membedakan satu dengan yang lain, karena itu yang Engkau kehendaki.
dan kami senantiasa peka terhadap sekitar kami, supaya kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan pada kami mampu kami tindak lanjuti untuk sesama kami, dan kami pun tetap menjadi sarana-Mu untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga hendak bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 260 bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutkanlah aktivitas saudara-saudara dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA Group Jemaat GKJ Petan. Marilah saat ini kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.